Ya, mari kita satu dalam doa dan kita percaya pagi hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih untuk nafas hidup yang Kau berikan. Terima kasih untuk matahari yang menyambut kami, dan kami percaya hari ini adalah harinya Tuhan. Berkat Tuhan melimpah kepada kami. Hamba berdoa biarlah yang mendengarkan program Arise and Shine hari ini diberkati dengan luar biasa. Maka mari Tuhan Engkau mengurapi telinga roh kami, sehingga apa yang kami dengar dari firman Allah, iman kami bertumbuh dengan luar biasa. Apa yang kami baca dalam firman Allah, mata roh kami dicelikan. Ada banyak rahasia-rahasia ilahi yang dibukakan bagi kami, dan hati kami bukakan. Tuhan akan memberkati hati yang siap untuk ditabur benih-benih ilahi dan bertumbuh dengan luar biasa. Diberkatilah kami semua yang datang dalam nama Yesus. Kami tundukkan pikiran kami adalah pikiran Kristus. Diberkatilah seluruh hidup kami, dan program dari awal sampai akhir. Tuhan, biarlah kami semua mengalami kekuatan spiritual yang hebat. Kami dipulihkan, kami diberkati. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, pagi ini saya akan berbicara tentang tema yang luar biasa, karena setiap hari hidup kita adalah sosial, ya, bersosial dengan siapapun dan dimanapun, saudara. Tetapi tahukah saudara, ada satu cerita yang menarik yang kita perlu belajar pagi hari ini, yaitu cerita apa yang dikatakan Alkitab tentang seorang sahabat, ya. Ini paling penting, saudara, karena hari-hari ini, ya, banyak orang yang mungkin mengecewakan saudara, gitu ya, atau saudara merasa bahwa persahabatan dengan teman saya dalam sebuah perkumpulan, dalam pelayanan, bahkan itu ya, kok ending-endingnya nggak enak, gitu. Ada apa? Nah, mari kita belajar sama-sama, saudara, ya, supaya kita tidak menjadi orang yang mengecewakan, atau kita juga merasa kita dikecewakan, karena firman Allah itu jawaban yang luar biasa tentang hal ini. Dan setiap hari kita pasti berhadapan dengan orang-orang yang kita taruh percaya kepada mereka, ya kan? Orang-orang yang juga kita mau mereka bisa menunjukkan sebuah realita hidup yang tulus tanpa ada kepura-puraan. Saya akan mulai dengan satu ayat. Kita akan baca Amsal 17 ayat yang ke-17. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yes, ya, sangat luar biasa, ya. Sekali lagi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi apa? Seorang saudara dalam kesukaran. Nah, ini dari ayat ini saya mau kita belajar satu pesan roh yang luar biasa. Dikatakan bahwa seorang sahabat itu dia menunjukkan kasih, saudara, kasih. Nah, kasih itu ya tentu ketulusan. Dan saya mau katakan di awal ini, ya, saudara, ya, bahwa orang yang hidup dengan hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tulus kepada Tuhan, pasti melihat seseorang itu dengan juga cara pandang yang dimana kasih yang diutamakan, saudara, kasih yang diutamakan, ya. Makanya tema pagi ini saya berikan tema adalah apa? Seorang sahabat itu menaruh atau menunjukkan sebuah kasih dalam kesukaran, sebuah perhatian dalam kesukaran, bukan dalam kesenangan. Karena memang waktu kita senang, waktu kita semua bisa melakukan hal-hal yang istilahnya berhasil dalam segala sesuatu, orang banyak yang dekat, saudara, ya, banyak orang yang datang sama kita, ya. Waktu kita punya segala sesuatu juga secara materi juga, ada banyak orang yang datang sama kita. Itu sangat nyata realitas, saudara. Tetapi saat mungkin saudara merasa ada titik di mana saudara mengalami sebuah keterpurukan, gitu ya, dan saudara merasa dan berharap bahwa orang-orang yang selama ini saudara menaruh percaya kepada mereka sebagai seorang sahabat, ya, ada dengan saudara dalam kesukaran saudara, gitu ya kan. Tetapi kenyataannya malah mereka tidak ada, bukan cuma tidak ada, tetapi malah mereka menertawakan saudara dari belakang, malah mereka menggosipkan saudara karena saudara sedang menghadapi sesuatu yang gak enak secara manusia saudara. Nah, ini yang bicara tentang apa? Sebuah ketulusan tentang persahabatan. Dan saya mau kita belajar semuanya kembali kepada dasar firman Allah. Karena dalam hidup ini semua langkah kita bersosial, berteman, gitu ya, ada di mana satu aturan-aturan yang Tuhan tulis dalam Alkitab supaya kita nggak melanggarnya. Dan semuanya kembali kepada apa? Kemurnian hati.
Kalau kita bersahabat dengan seseorang karena kita tahu memang sahabat, yang dikatakan sahabat itu adalah seorang yang dekat, seorang yang tahu saat kita dalam kesulitan dia ada buat kita gitu ya. Saat kita dalam pergumulan-pergumulan dia doakan kita. Saat dia tahu kita dalam sisi yang sangat terpojok sekali karena satu masalah yang mungkin menghimpit, dia tidak akan meninggalkan kita, saudara. Ya, ini pun yang dialami oleh Ayub, saudara. Ya, saat dia menghadapi sesuatu yang dia nggak enak gitu ya, di mana anak-anaknya meninggal ya, kemudian harta bendanya habis ya. Tahukah saudara, sahabat-sahabat Ayub meninggalkan Ayub. Bahkan bukan cuma itu, mereka menyalahkan Ayub. Kalau kita baca dalam kitab Ayub itu sangat mengerikan. Jadi waktu Ayub berlimpah dengan segala macam ya, harta benda dan segala sesuatu yang dia punya secara materi, semua sahabat dekat sama dia, saudara ya. Tapi waktu dia menghadapi satu goncangan yang dia nggak minta, saudara ya, bahkan ada perselisihan antara dia dengan istrinya pun ya. Bahkan istrinya itu berkata, apakah engkau masih sama Tuhan? Gitu ya. Engkau sudah terpuruk, ya. Tinggalkan aja Tuhanmu. Kamu harus mati aja. Kalau enggak kamu biarkan hidupmu, biarkan aja begitu. Nah, di sini juga menunjukkan tentang sebuah sikap sebagai istri, sebagai seorang sahabat harusnya, saudara. Sebagai seorang suami, sebagai seorang sahabat. Jadi sahabat ini bukan cuma antara teman dengan teman yang di luar dari yang namanya keluarga, tapi juga dalam rumah tangga. Ya, istri adalah sahabat yang baik buat suami dan suami sahabat yang baik buat istri. Dan ini menjadi bagian penting untuk kita bisa melihat, karena nilai dari sebuah persahabatan itu akan terikat sampai selama-lamanya kalau nilai itu landasannya adalah kasih. Amsal 17 tadi dikatakan, makanya Ayub nggak mengalami itu, bahwa saat dia menghadapi keterpurukan dalam tekanan yang luar biasa, dia berharap si istri dari seorang sahabat yang baik, malah istrinya mengutuk dia. Ya, bahkan dibilang kamu mati aja kalau kamu masih seperti itu gitu kan. Kamu berdoa Tuhan sepertinya nggak menjawab, yang ngapain kamu ikut Tuhan. Nah, Ayub nggak mengharapkan itu. Yang Ayub inginkan istrinya adalah seorang sahabat yang baik, memberikan support system kepada dia. Nah, banyak rumah tangga juga yang tidak bisa menjadi sahabat kepada pasangannya. Itu terjadi sangat nyata. Ya, waktu pasangannya menghadapi sesuatu masalah yang cukup mungkin serius dan besar, ya dia sendiri dan dia butuh ada orang yang menopang dia, saudara. Ya, tetapi suaminya tinggalin, istrinya tinggalin, bahkan teman kita pun di luar dari yang namanya rumah tangga, begitu ya, yang bahkan mungkin masa sebelum kita menikah ya, dia bersahabat dengan kita sampai kita menikah, tapi saat kita menghadapi keterpurukan, kita pernah bertolong dia berkali-kali, mungkin juga sudah pernah merasakan hal itu, ya kan? Tetapi dia meninggalkan. Ya, memang inilah kehidupan realita yang kita nggak bisa pungkiri. Tapi saya sebagai hamba Allah, saya mengatakan kalau yang dikatakan sahabat dalam Alkitab, ya, sangat jelas. Amsal 17 ayat 17 dikatakan seorang sahabat itu menaruh kasih, ya, di masa-masa sukar. Kasih itu dimunculkan, saudara. Ya, ini penting karena semua orang waktu dalam keadaan baik-baik saja dan punya harta melimpah, banyak orang datang dan bahkan menyebut dirinya adalah aku sahabatmu. Tapi waktu saudara terpuruk, belum tentu dia berkata engkau sahabat, malah dia akan menikam engkau dari belakang, bahkan mungkin dia menertawa kejatuhanmu. Ini realita hidup duniawi, saudara. Ya. Tapi sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya mau ajar kita untuk belajar melihat kepada kebenaran firman, supaya kita waktu bersahabat dengan seseorang, kita tidak menjadi lawan, ya, tapi menjadi teman. Jadi kalau kita berteman harus ada ketulusan hati di sana, saudara, bukan kepura-puraan. Ya, waktu orang itu sedang bergelimang harta, waktu seorang itu sedang mungkin dipromosikan dalam pekerjaannya, kita merasa dan berkata dia adalah teman saya, gitu. Tapi waktu dia terpuruk, ya, waktu dia sedang dalam keadaan yang sangat membutuhkan seseorang, ya, saudara bahkan menyalahkan dia seperti sahabat-sahabat Ayub, yang menyalahkan juga Ayub, bukan cuma istri Ayub, tapi sahabat-sahabat Ayub. Bahkan sangat menarik karena kalau baca dalam kitab Ayub di pasal 42 sangat luar biasa. Karena apa? Waktu Ayub belajar juga untuk menunjukkan sikap sebagai seorang sahabat yang baik, dia berdoa kepada sahabat-sahabatnya, minta pengampunan Tuhan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan kepada Ayub. Dan Tuhan berkata gini, hanya doamu kepada sahabat-sahabatmu yang membuat aku menjawab engkau. Luar biasa. Jadi ketulusan Ayub itu luar biasa tentang sahabatnya. Sekalipun dia terpuruk dan mereka tinggal,
tinggalin, dia tetap mendoakan mereka. Nah, ini ada dua sisi ya tentang sahabat yang mana yang kita sebenarnya di situ. Apakah kita sama sahabat yang benar-benar real sahabat gitu ya? Ya, atau kita orang-orang yang cuma sekedar kalau ada maunya ada, manisnya aja kita di situ. Tapi waktu kita tahu ada pahitnya kita tinggalin, saudara. Ini kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kita mesti mengerti bahwa di akhir zaman banyak kita menemukan ya orang bersahabat itu nggak tulus ya. Waktu engkau sedang dalam program yang berat ya. Kalau mau tahu sahabat yang baik adalah saat engkau dalam tekanan-tekanan, engkau dalam keadaan-keadaan yang terpuruk, dia ada dengan saudara. Itu adalah sahabat yang baik. Ya, dan memang Tuhan mau kita belajar seperti itu karena apa? Di dalam Alkitab semua bicara tentang ketulusan, saudara. Tidak ada pamrih, tulus, saudara. Ya, karena memang Alkitab mengajar kita tentang hati yang murni. Ya, apapun yang engkau lakukan, mungkin engkau sudah pertobatkan orang, engkau bimbing orang, engkau melakukan hal-hal yang luar biasa buat dia, gitu ya. Tapi dia berbalik tikam saudara dari belakang, ya. Karena Amsal berkata ada orang yang bercium secara berlimpah-limpah, tetapi dia bisa menusuk kita dari belakang. Karena apa? Tadi ya, sikap-sikap hati yang tidak tulus, dan itu bukan dari kerajaan Allah, saudara. Kalau kita bersahabat dengan seseorang, kita mau ada maunya tanda kutip ya, kita ada kepura-puraan, namanya pura-pura itu nggak benar. Pura-pura itu bukan sesuatu yang real dari Roh Kudus, saudara. Pura-pura itu bukan hal yang indah di mata Tuhan, saudara, ya. Karena pura-pura itu muncul di saat-saat ada sesuatunya baru kita mau. Kalau enggak ya enggak. Nah, ini merusak, saudara. Bukan cuma merusak dalam kehidupan seseorang, tapi dia dikelabui, dia diperbudak oleh pekerjaan si jahat, dan kita nggak paham. Ya, jadi mari kita belajar melihat bahwa Tuhan mau saudara menjadi orang-orang yang memberikan dukungan, memberikan support kepada seseorang. Amsal 27 ayat 9, coba kita akan baca lagi satu ayat ini, ya. Amsal 27 ayat yang ya 9, ayat 9, saudara. Haleluya. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Jangan kau tinggalkan temanmu dan teman ayahmu, jangan datang di rumah saudaramu pada waktu engkau malang. Lebih baik tetangga yang dekat daripada saudara yang jauh. Nah, ini kan bicara tentang apa? Sebuah sikap dari seseorang yang ada kepura-puraannya. Rasanya kalau ada yang bau-bau enak, bau-bau harum gitu, kita akan dekat, gitu ya. Tapi kalau dalam segala sesuatu kita bisa tikam dari belakang. Ya, ini kehidupan yang kesini nih ya, akhir zaman ini ya, kita bisa melihat ada banyak orang punya motivasi yang datang sama kita dengan cara bahkan mungkin saudara merasa begini, saudara sudah mempercayai dia begitu sangat banyak, tapi saudara tidak merasakan bahwa dia adalah sahabat yang baik. Ya, ini realita. Tapi saya mau katakan sekali lagi kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua pribadi kita, kalau engkau menaruh hati kepada seorang teman sahabat, maka bersahabatlah bukan karena ini itu dan segala macam yang menyenangkan atau menyukakan hati kita, manusia kita, tetapi bersahabatlah karena memang engkau menjadi seorang pembawa support system. Nah, ini yang paling penting ya, engkau pembawa support system. Kepada siapapun engkau bersahabat tanpa pamrih, tanpa ada alasan-alasan di balik itu. Engkau memang melakukan itu karena memang engkau mengasihi dia dengan kasih yang bukan kasih pura-pura, tapi kasih yang adalah kasih Kristus. Dan ini yang perlu saudara dan saya melakukannya setiap hari, saudara, ya. Karena apa? Di zaman sekarang ini orang akan datang sama kita karena punya kepentingan-kepentingan macam-macam. Tetapi dalam Tuhan gak seperti itu, saudara ya. Dalam Tuhan gak seperti itu. Ya, ada banyak orang menjatuhkan orang lain karena punya kepentingan, gitu ya. Ada banyak orang ya merusak nama baik orang karena punya kepentingan. Apakah itu dikatakan seorang sahabat, saudara? Sebagai anak-anak Tuhan ya, sebagai hamba-hamba Tuhan, hal-hal ini harusnya dihindari karena kita menunjukkan sebuah persahabatan dengan orang lain itu karena apa? Ada kasih yang mengalir, dan kasih itu nggak pura-pura. Kasih itu menjadi nyata karena kita menunjukkan sebuah kasih yang real dari hati Tuhan yang kita terima kepada sahabat kita, kepada teman kita. Maka jangan pernah ada seorang pun yang mencari kepentingan atau keuntungan untuk kepentingan dirinya, saudara ya.
Tapi belajarlah untuk melihat kepada setiap langkah kita adalah setiap kasih yang tidak pura-pura, tapi kasih yang tulus, lahir oleh karena sebuah hati yang mengasihi sahabat kita. Jadi memang saya melihat hari-hari ini ada banyak orang menghadapi banyak tekanan-tekanan, intimidasi, tetapi sayang sekali tidak banyak orang yang bisa nangkap dan bisa menjadi support system, mendoakan, mendukung, ya, memberikan arahan-arahan melalui firman Allah. Tapi sebaliknya, nasihat-nasihat itu merusak, ya, merusak, bahkan mengeluarkan orang dari rencana Allah. Ini bahaya, saudara, ya. Ya, saya akan lebih dalam lagi. Jadi kalau engkau menjadi seorang sahabat yang baik, harusnya menjaga langkah teman-teman saudara, sekalipun dia sedang menghadapi sesuatu, untuk tetap melangkah dalam rencana Tuhan. Ini yang paling penting, ya. Bukan sebaliknya engkau menarik dia keluar dari rencana Tuhan. Memang ada hal yang kita lihat tidak mengenakan terhadap seseorang, gitu. Tetapi sekali lagi, yang namanya hati yang murni, hati yang tulus, bukan melihat karena orang itu punya ini, punya itu, karena semuanya from God, semuanya dari Tuhan. Gak ada seorang pun bisa membanggakan itu. Tetapi kalau Tuhan memberikan engkau hati seorang sahabat yang baik untuk memperhatikan orang itu, maka jagalah dia sampai dia tetap masuk dalam rencana Tuhan, ya. Jadi waktu kita melihat sahabat kita berhasil, kita akan tepuk tangan, ya. Waktu kita melihat sahabat kita itu melakukan hal-hal yang kita nggak bisa, kita pun akan bangga. Itulah ketulusan. Ya, ada banyak orang bersahabat, tapi kalau temannya berhasil nggak suka. Ya, ada banyak orang bersahabat, tapi kalau temannya mendapat giliran promo dan dia mungkin tidak, promosi maksudnya, ya, saudara nggak suka. Nggak seperti itu. Sahabat itu waktu teman-temannya mendapatkan sesuatu bagian yang bahkan mungkin dia nggak bisa, dia akan tetap memberikan support system, tepuk tangan, aplaus, karena dia tahu sahabatnya adalah seorang yang memang ada di hatinya. Ini yang Tuhan mau, saudara, bukan kepura-puraan, saudara. Ya, jadi ada banyak orang yang sudah terpuruk. Kenapa? Karena teman-temannya meninggalkannya. Orang-orang itu yang meninggalkan dia adalah orang-orang yang pernah dia tolong saat mereka susah. Bahkan mengerikan, ya, kita dulu mungkin orang-orang berdosa yang nggak percaya Tuhan, yang nggak kenal Tuhan, dan seorang orang ini memperhatikan kita, memulihkan kita, mempromosikan kita, itu dengan raja-raja, ada dengan raja-raja, bertemu kita dengan orang-orang benar, bahkan memperkenalkan kita dengan orang-orang yang wow di seluruh tanah air Indonesia, bahkan di seluruh luar negeri mungkin. Tapi tiba-tiba, saudara, ya, dia bisa merusak kita dari belakang. Ini sangat mengerikan. Tapi sekali lagi saya mau katakan, ini fenomena dunia akhir zaman. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, kita harus punya hati yang tulus dalam memberikan perhatian kepada seseorang. Karena saat saudara tulus, saudara akan melihat itulah yang Tuhan inginkan tentang sebuah arti persahabatan, bukan kepura-puraan, saudara. Karena memang kasih itu bukan pura-pura. Amsal 27 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Amsal 27 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Haleluya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Sangat jelas, saudara, ya. Jadi luar biasa. Tuhan Yesus itu memberikan kita satu kebenaran, dan dia adalah sahabat sejati yang luar biasa, memberikan nyawanya buat kita. Ya, kita belum sampai memberikan nyawa kepada teman. Ya, kita masih hanya sekedar justru ya sebagai tim suksesnya mungkin, ya, tepuk tangan. Tapi kita, wow, gak setia. Saudara, ya, di sini dikatakan sangat jelas, Amsal 27 ayat 5 sampai 6. Lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang tersembunyi. Memang kadang-kadang ada teman kita juga yang kita mau tegur langsung dan dia nggak suka. Ya nggak apa-apa, karena kita punya, kalau kita gini, kalau kita punya hati yang tulus, ya, nggak ada embel-embelnya, teguran kita itu adalah teguran yang walaupun itu menyakitkan, tapi seperti air yang mengalir, menyembuhkan. Ya, walaupun teman kita nggak ngerti, tapi kita tahu kita menggendong dia. Nah, ini yang paling penting. Ada banyak orang tegur juga, tapi dengan maksud yang jahat. Ini kan bahaya. Ada dua teguran di sini. Saudara menegur untuk mempermalukan, seperti itu. Yang kedua, engkau tegur untuk menolong, merangkul. Ini lain. Nah, nomor dua inilah yang kita harus lakukan, saudara, ya. Menegur karena ada kasih yang nyata. Ya, kita nggak tegur di telinga orang lain.
banyak orang juga tegur di nomor 1, bagian nomor 1. Artinya, ya tegur supaya dipermalukan. Tegurnya itu kepada orang lain, di telinga orang lain. Ada temannya yang punya mungkin salah dan harusnya kepada temannya, tapi kita malah tegurnya ke orang lain. Artinya apa? Bergosip ke orang lain. Ya, ngomongin ke orang lain, bla bla. Ini kan nggak benar. Wow, ini sangat rentan sekali, saudara. Sangat lemah sekali, maaf, sangat murahan sekali seperti itu. Gitu ya, karena dikatakan ya lebih baik teguran yang nyata kepada sahabatmu ya daripada kasih yang tersembunyi. Ya artinya datanglah kepada orang itu bicaranya 4 mata dan tunjukkan benar-benar realita kasih yang dewasa, saudara, yang dewasa. Artinya pemikiran yang bijaksana, ya, pandangan yang bijaksana, karena tujuan kita adalah mengarahkan kaki orang itu kepada sebuah kebenaran dan bukan mencari kebenaran diri kita sendiri dan menyalahkan. Itu sangat salah, saudara. Ya. Lalu ayat 6 di Amsal 27 tadi, seorang kawan memukul dengan maksud baik. Ya, mungkin kita kadang-kadang juga punya prasangka yang salah saat teman-teman kita mungkin bermaksud baik. Tetapi ada banyak orang memang bermaksud yang memang nggak baik juga dengan cara memukul, gitu, saudara. Ya, memukul dengan mempermalukan itu kan nggak benar, saudara. Ya, tapi memukul dengan tadi maksudnya adalah kasih, maksud baik. Ya, tetapi seorang lawan bukan sahabat yang baik itu mencium dengan berlimpah-limpah. Seakan-akan baik, seakan-akan oh ya kasihan banget, tapi sebenarnya dia lagi bergosip tentang saudara kepada teman-teman yang lain. Ini nggak benar, ya. Pagi ini blessing in the morning, biarlah saudara tulus kepada sahabat. Namanya sahabat itu bisa aja suami saudara, bisa saja istri saudara, bisa juga teman-teman saudara, yang terlebih adalah teman-teman dalam komunitas saudara. Jadilah seorang sahabat yang baik yang mau menunjukkan kasih. Saya akan kembali ke sesi kedua tentang bagaimana jadi seorang sahabat yang baik menurut Alkitab. Stay tune di sini. God bless you. Bersama Pastor Charlene Mataheru MTH. Selamat mendengarkan. Kembali di 90.3 FM Sasana Yogyakarta, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pastor Charlene Mataheru pagi hari ini dengan tema seorang sahabat menaruh kasih dalam kesukaran. Tadi sudah dibukakan dalam firman Tuhan juga Amsal 17 ayat 17 ya. Ini bisa dibilang salah satu ayat favorit, mungkin ayat emas begitu ya Bu Charlene ya. Yes, banyak betul. orang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yes. Karena kadang-kadang kalau kita mau berpikir kalau saudara jauh begitu ya, misalnya tinggalnya jauh, mungkin yang paling dekat adalah orang-orang di sekitar kita yang jadi saudara ya. Betul. Dan luar biasa tadi sudah disinggung juga, ini zaman sekarang tuh banyak orang yang punya modus gitu ya, ada motif untuk mendekati seseorang. Betul. Tulus. Apalagi kalau kita mungkin juga merasa gitu ya, orang ini pernah nolong, sering tolong gitu ya, kita bahkan mau dekat sama dia gitu ya. Tapi kalau dia sudah nggak tolong kita merasa dia bukan teman. Nah, bahkan sekarang teman itu bisa jadi teman gitu ya, yang bukan teman jadi teman oleh karena ini sekali lagi uang, saudara. Ini kan realita. Tapi ingat sebagai hamba Tuhan, pagi ini kita akan belajar bagaimana hati yang tulus sebagai seorang sahabat, gitu ya. Oke. Jadi bau-bau enak, banyak yang deket ya. Tapi kalau baunya udah hilang ya udah pulang. Gitu. Nah, itu ya. Jadi ini topik yang sangat menarik mendengar Sesando. Monggo silahkan Anda boleh bergabung bertanya seputar firman Tuhan tema pagi hari ini ya. Di 085629299400 atau juga mengirimkan pokok doa, karena saya yakin dan percaya setiap kita ini tuh relate banget dengan kehidupan kita. Betul. Jadi di awal tadi diinformasikan kita itu makhluk sosial, jelas nggak bisa hidup sendiri. Semua tertutup apapun dia pasti punya teman yang dia ajak bicara begitu ya. Betul. Jadi pagi hari ini mungkin ada hal, wah ini benar nggak ya yang saya lakukan? Boleh silahkan bertanya di 085629299400. Tapi saya memang setuju Bu Charlene, zaman-zaman sekarang tuh kita bawaannya tuh jadi aware-nya tuh kadang-kadang berlebihan loh Bu Charlene. Iya. Karena kok lama nih nggak chat atau lama nggak
ketemu nggak hubungan, tiba-tiba kok menghubungi begitu ya, itu udah parno duluan atau kecurigaannya ada banyak begitu. Nah, itu sebenarnya wajar nggak sih sebagai manusia, dan bagaimana firman Tuhan menanggapinya? Iya. Jadi begini, itulah manusia sosial gitu ya. Jadi artinya kita akan bertemu dengan orang yang punya tipikal atau ciri-ciri atau tujuan yang bermacam-macam, memang itu seperti itu. Tapi kalau untuk kita masing-masing yang mendengarkan pesan Tuhan pagi hari ini, saya mau katakan satu hal yang paling penting. Adalah seorang sahabat yang memang berdasar kepada firman Allah. Engkau berteman bukan karena ABCZ, apalagi dinilai dari yang namanya logika manusia atau realita yang kita lihat secara materi. No. Tapi bersahabatlah memang karena engkau merasa bahwa gini, engkau dengan dia, engkau merasa engkau dikuatkan, engkau dibangun, engkau dipulihkan, engkau macam-macam yang memang adalah rasa di mana gini, banyak positifnya yang engkau lihat gitu. Nah, ini akan bertahan kalau engkau melihat ada nilai-nilai positif di situ, akan bertahan. Karena persahabatanmu dengan dia bukan karena memang dia punya ABCZ dan tadi dilihat secara mata jasmani. Tidak gitu. Tapi kalau engkau bersahabat memang karena engkau lihat dari dia, engkau mendapat hal positif. Hidupnya adalah orang yang dewasa, yang bisa engkau kagumi, engkau bisa belajar dari dia, dan sebaliknya engkau pun kepada dia seperti itu, menunjukkan sikap perhatian. Ya, makanya di Amsal 18 ayat 24, coba kita baca satu ayat ini sekali lagi, kita cek ya. Amsal 18 ayat 24 sangat jelas dikatakan seperti ini. Demikianlah firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Nah, ini kan realita. Ya, ada teman yang datangkan kecelakaan, teman tapi kok mendatangkan kecelakaan ya, gitu ya. Tetapi ada juga sahabat, tadi dikatakan sahabat. Ya, ada sahabat yang lebih karib daripada bahkan seorang saudara. Nah, kita harus sampai di titik yang kedua ini. Kita jadi seorang sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Artinya melakukan sesuatu, berteman dengan seseorang bukan karena orang ini punya jabatan, bukan karena orang ini punya hal-hal secara tadi materi. Ya tidak, tapi realita engkau dengan sahabatmu saling menolong, saling mendukung dalam pertumbuhan iman. Itu yang paling penting. Pertumbuhan dalam hal-hal yang positif. Pertumbuhan dalam hal-hal yang saling mendukung, mensupport sistem. Ini yang paling penting, ya. Karena dalam ketidaktulusan itu, ya, engkau akan pura-pura dan terlihat sekali pura-puramu kalau memang teman-teman kamu lagi punya masalah, engkau tinggalkan. Bahkan engkau sedang menjatuhkan dia dari belakang. Ini kan sangat mengerikan sekali, saudara. Ya. Nah, pagi hari ini saya mau sampaikan dulu, saudara bertanya-tanya ya, bagaimana kita menemukan seorang sahabat yang baik seperti apa, gitu ya. Nah, kita lihat contoh dalam Alkitab sangat jelas bagaimana seorang sahabat itu contoh-contohnya seperti yang terjadi dengan Daud dan Yonatan, saudara. Ya, hubungan mereka adalah contoh sahabat yang sejati, di mana mereka saling mengasihi, saling mendukung satu sama yang lain. Nah, itu nilainya, ya, saling mendukung satu sama yang lain. Ada kasih yang menjadi landasannya. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 4, mari kita baca ayat ini. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, dan kita akan lihat bagaimana contoh dari seorang sahabat Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Nah, haleluya. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Jadi Daud dan Yonatan ya adalah satu contoh sahabat yang sangat saling support system. Ya, juga Daud dan Nathan. Bahkan Nathan dibuat menjadi seorang penasehat bagi Daud sendiri. Nah, ini adalah bagian-bagian di mana mereka saling membangun untuk support system. Nah, ini saudara. Jadi kalau sahabat itu adalah sebuah cara di mana membangun support system.
saling mendukung, saling membangun. Jangan orang bilang begini, apa namanya, manis cepat dibuang. Nah, itu jangan seperti itu, gitu saudara ya. Dia belajarlah jadi seorang yang benar-benar. Nah, bagaimana karakter sahabat menurut Alkitab? Kita menemukannya. Yang pertama adalah orang yang setia. Sahabat itu setia, gitu ya. Waktu nggak bisa selesaikan persahabatan mereka. Waktu nggak bisa menyelesaikan apapun yang mereka dalam hal apapun. Artinya sampai mereka mati itu mereka bersahabat, saudara. Ya, tidak dibatasi oleh waktu dan keadaan. Itu maksudnya. Ya, jadi sahabat yang benar itu adalah tadi mereka menunjukkan kesetiaan dan komitmen. Ya. Yang kedua, sahabat menurut Alkitab itu adalah apa? Kasih yang tidak pura-pura, saudara. Ya. Kita coba baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Kasih, menunjukkan kasih yang dimana ada empati di sana terhadap seseorang, ya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat yang ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi pertama karakter seorang sahabat menurut Alkitab adalah apa? Ada kesetiaan yang tidak bisa dinilai dari waktu atau keadaan, gitu ya. Artinya maka tetap bersahabat. Yang kedua, fondasinya adalah kasih, gitu ya. Kasih karena apa? Itu adalah hati yang tulus, hati yang murni, ya. Kita memberikan kita dukungan kepada teman kita, sahabat kita. Yang ketiga, bagaimana tentang karakteristik sahabat menurut Alkitab? Ya, dia ada di masa sulit atau kesulitan, kesukaran, bukan masa senang. Nah, ini kenyataannya. Jadi saudara akan tetap dengan dia, ya. Pernah nggak saudara melihat teman saudara dalam masalah-masalah yang sangat terhimpit dan dia nggak tahu seperti apa dan akan seperti apa, bagaimana caranya? Tapi saudara mendoakan dia, bahkan tengah-tengah malam saudara mendoakan dia, bahkan tengah malam ke telepon, engkau memberikan ayat-ayat dukungan. Nah, itu yang saudara, yang Tuhan mau kita lakukan, gitu ya. Jadi mari kita belajar bagian penting dari bagaimana karakteristik seorang sahabat, ya, adalah kita menunjuk kepada Alkitab tadi, orang yang setia, yang kedua orang yang punya kasih, yang ketiga punya dukungan, ya. Dukungan yang dimana kita ada selalu dalam saat-saat orang kita atau sahabat kita tadi dalam kesukaran, kita ada bersama dengan dia. Itu dia. Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Ini sudah saya catat juga pendengar sesandu. Yes. Jadi ciri kalau misalnya gimana kita bisa menemukan sahabat setia gitu ya. Cetho sekali bahasa Jawanya itu, cetho banget ya disampaikan atau dipaparkan oleh Bu Sarlin bahwa sahabat itu setia, dan kalimat yang sangat-sangat langsung dek itu adalah tidak dibatasi waktu dan keadaan. Betul. Jadi keadaan apapun kalau namanya sahabat itu selalu ada ya Bu ya. Betul. Tidak hanya mungkin kalau bisa dibilang tidak selalu fisik, tapi kadang-kadang kalau zaman sekarang melalui sapaan lewat mungkin WhatsApp gitu ya. Bahkan mungkin dalam doa kita gitu, itu akan terus kita sebutkan karena kita tahu dia butuh yang namanya protect spirit, gitu ya. Jadi kita akan tetap doakan dia. Mungkin kita sibuk, kita nggak sempat juga WhatsApp, it's okay, tapi kita akan tetap ada dengan dia dalam spirit kita, doa kita. Nah, ini yang paling penting. Ini yang banyak orang nggak lakukan di akhir zaman gitu. Karena tadi kita nuntut, aku pernah berbaik sama kamu buat apa sama aku sekarang? Nah, itu nggak benar, itu bukan sahabat, saudara. Balik ya. Iya. Nah, dan kita belajar dari apa? Dari Yesus yang adalah sahabat kita. Yohanes 15 ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, maka tadi saya katakan tadi di awal, kita boleh memberikan nyawa kepada sahabat kita. Kita udah macam-macam mintanya. Nah, ini kan mengerikan sekali. Ayo dong, jangan pura-pura. Tunjukkanlah kasih yang tulus bahwa kita mengasihi sahabat kita, bahkan kita tegur karena kasih, saudara, kasih. Karena gini, kalau kasih itu nggak ada embel-embel untuk engkau yang diperhatikan, karena saya enggak gitu. Kasih itu tenang, diam, tapi menyelamatkan. Nah, itu, saudara. Jadi artinya ada orang juga mau tegur karena tujuannya adalah menjatuhkan. Ya, maka tadi saya bilang tegurnya sampai ke semua telinga orang. Engkau mau tegur sahabatnya, tapi semua telinga orang kau dengar.
Nah, itu kan bukan teguran yang baik, itu maksud yang tersembunyi. Ada kepura-puraan karena kita merasa kita nih superhero buat dia. Nah, ini juga nggak benar seperti itu, karena kasih itu akan tetap merangkul. Sekalipun kata-kata saudara itu mungkin pedih buat dia, gitu ya, engkau tegur dengan cara yang benar-benar engkau tahu itu adalah kasih, tapi mungkin sahabatmu itu dia mungkin nggak terima, tapi engkau akan tunjukkan kasih itu lebih besar, karena memang niatmu adalah tulus, hati yang mengasihi. Betul. Nah itu ya, jadi nilainya di situ. Iya. Kadang-kadang juga kalau misalnya kita menegur sahabat, teman baik kita, itu mungkin terlihat kurang enak di hati yang kita tegur, betul, ya kita, tapi betul. sebenarnya lambat laun pun juga akan terlihat bahwa oh ternyata memang dia mengasihi saya, ya, gitu ya, betul, ya. betul. Baik, kali ini ada pertanyaan dari Kak Mika. Selamat pagi Bu Sarlin, Shalom. Shalom, selamat pagi. Dalam Haleluya. ilmu psikologi interpersonal tertulis, jika ingin menghindari konflik dalam sosial dan raih hubungan jangka panjang, maka dengan siapa saja kita cukup kenal dan hangat saja, tapi tidak terlalu dekat dan akrab. Bagaimana pandangan Bu Sarlin tentang hal tersebut? Iya, betul, itu betul. Artinya begini, itu kan bicara secara umum ya, luas gitu ya. Tapi hari ini kita lagi belajar tentang orang yang dekat sama kita, yang kita anggap dia adalah sahabat, gitu ya. Karena kalau ilmu itu memang benar, di mana aja kita nggak usah perlu dekat, kita hanya say hello, hangatkan diri dengan halo, apa kabar, itu wajar, itu harus seperti itu. Tapi kalau orang ini adalah orang bagian yang penting dengan kita, dari sahabat dari kecil, gitu ya. Artinya ini kita sudah menganggap dia memang sahabat, orang yang dekat, gitu loh. Ya, jadi bukan secara umum, bukan secara sosial, bukan, tapi umum, secara khusus, gitu ya. Sahabat, ini katakan sahabat itu orang yang dekat sama saudara, yang artinya tahu segala macam saudara, dan tiba-tiba mungkin dia nggak tulus rupanya. Nah itu kan akan menyakitkan sekali, dan ada banyak orang tersakiti oleh karena itu. Nah saya mau katakan pagi hari ini sebagai hamba Tuhan, kalaupun engkau merasa tersakiti karena ada seorang yang engkau merasa adalah sahabat, engkau pernah menolong dia, engkau pernah berbaik, dan engkau merasa dia akan menolong saudara kembali, dan engkau akan mendapatkan itu, jangan kecewa, ya. Tapi mulai dari saudara punya hati sendiri yang belajar tulus untuk mengasihi seseorang tanpa pamrih. Ya, kalau engkau pernah dikecewakan, saya mau katakan sekali lagi pagi hari ini, lepaskan pengampunan, ya. Dan engkau mungkin pernah juga berkata, aku udah percaya dia full, penuh, tapi kok dia malah, maaf, tikam saya dari belakang. Enggak apa-apa, ampuni aja. Karena kita lagi belajar dari kita sendiri mulai menunjukkan yang namanya sikap sahabat itu yang baik itu seperti apa, ya. Sahabat yang baik tadi saya katakan tadi, karakteristiknya yang pertama adalah orang yang setia, nggak diukur oleh waktu dan keadaan. Yang kedua, sangat menunjukkan kasih yang diutamakan. Yang ketiga, ada support system yang terjadi di sana, gitu ya. Jadi kita menunjukkan itu bukan karena kepura-puraan. Jadi sekalipun engkau berkata dia sahabat, orang yang dekat dengan saudara, tapi dia nggak membalas itu, tunjukkan tetap dari nilaimu bagaimana engkau mengerti dan dewasa tentang persahabatan itu. Ya, itu dari saya. Haleluya. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Ibu Nantit yang merespon firman Tuhan. Saya mendengarkan khotbah ini benar sekali. Terlihat sekali sahabat yang setia ketika kita dalam mengalami musibah. Ada yang ngaroke, kalau bahasa Jawanya ngaroke gitu ya, menyapa lewat WhatsApp, ada yang telepon, bahkan ada yang tiap pagi itu memberikan berkat melebihi dari saudara. Yes. Luar biasa. Puji Tuhan. Amin. Nanti baik. Oh, Mbak Mika lanjut lagi. Jadi bersahabat itu apa adanya, bukan ada apanya ya Bu Sarlin? Yes, itu dia bahasa yang sangat sederhana ya. Ya, sahabat itu bukan karena ada apa-apanya, tapi apa adanya, betul ya. Jadi bukan karena maksud tadi ya, karena ada ini ada itu, kita mau ini, itu namanya pura-pura. Dan intinya sahabat itu nggak boleh ada kepura-puraan ya. Semua harus jadi nyata, realita. Kasih menunjukkan itu nyata, bukan kasih yang pura-pura tadi berlimpah-limpah, tetapi benar-benar menikap dari belakang. Nggak seperti itu saudara ya. Jadi kalaupun tegur itu adalah wujud kasih. Kasih itu menyembunyi. Jadi kalau kita kembali ke dalam 1 Korintus 13 tentang kasih ya, kasih itu nggak pura-pura. Kasih itu menutup segala sesuatu. Nah itu saudara, percaya segala sesuatu. Nah ini yang kita perlu tanamkan dalam jiwa kita.
Jangan pernah jadikan diri saudara seorang sahabat dengan orang lain karena engkau ada maksud yang lain, ataupun engkau merasa kecewa karena mungkin engkau sudah menaruh percaya kepada teman kamu tapi dia mengecewakan engkau dan engkau kecewa. Jangan seperti itu. Lepaskan hatimu hari ini, pagi ini kita punya hati yang murni, hati yang tulus, hati yang benar-benar dari Tuhan, bahwa kita mengasihi bukan karena ada sesuatu yang memang kita mau terima, tapi kita punya kasih karena kita punya kasih itu terlebih dahulu kita terima dari Tuhan dan kita berikan kepada mereka semua dengan juga cuma-cuma. Haleluya. Haleluya. Lalu bagaimana ketika misalnya nih Bu Sarlin ya, kita sudah tadi harusnya ngomong dengan saya baik-baik dong, kenapa harus semua orang jadi tahu? Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau kayak gitu kan akan ada luka ya. Lalu bagaimana kita tetap melihat dalam sisi positif bahwa mungkin dia nggak enak negur saya dengan langsung atau bagaimana, jadinya kemana-mana, supaya kita tetap bisa memaafkan dan tetap menganggap dia sebagai sahabat. Iya, jadi begini, ada dua orang punya maksud ya, satu maksud baik, satu maksud nggak baik. Sekalipun tadi dengan kata mungkin sahabat. Yang pertama tadi maksud baik itu adalah begini, dia pasti tegur dengan cara yang tadi 4 mata dan direct langsung kepada orangnya, karena memang dia menunjukkan kasih, itu ya, kasih tadi ya, pukulan yang nyata, bukan pura-pura gitu ya, bukan bercium berlebih-lebih di belakang, di depan tapi di belakang nggak baik, bukan seperti itu ya, itu direct. Yang kedua, sikap yang tadi mau tegur ini sahabat tapi kok di ngomongin dulu ke orang lain. Itu begini itu nggak benar, karena terlihat sekali saudara punya motivasi ingin menjatuhkan orang itu. Ini kan nggak benar, dan itu paling banyak terjadi. Waktu saya mendengar banyak orang konseling seperti ini, saya merasa memang hari-hari ini semua orang lagi diuji satu, ya, dari dalam hatinya, ketulusan, semua ketulusan, saudara, ya, ketulusan, ya, sangat jelas sekali. Jadi kita itu bersahabat itu jangan pura-pura, nggak boleh ada macam-macamnya, ya. Jangan pura-pura atau saudara menimbang-nimbang, yang teman saya yang A ini banyak memberi kepada aku, ya aku dengan dia aja lah, aku akan support dia. Yang B ini ya nggak terlalu banyak memberi, padahal yang B ini sering doakan saudara. Memang nggak terlihat dia memberikan Anda materi, tapi dia melayani engkau dengan luar biasa, gitu kan? Ini kan juga kenyataan, saudara. Ya kan? Yang kedua ini adalah seorang yang memberikan engkau support system dalam imanmu, rohanimu, bahkan dalam masalah-masalahmu, dia mendoakan engkau sehingga engkau keluar dari masalah. Tapi kita karena nggak peka dalam roh, tetapi kita nggak perhatikan. Yang kita lihat karena mata jasmani kita yang berjalan. Kita lihat teman kita yang pertama yang sering kasih, ya kan? Padahal dia mencium kita berlebih-lebih, tikam dari belakang. Ini kenyataan. Nah, pagi hari ini sekali lagi, mari punya hati yang tulus, sikap hati yang murni. Kalau engkau bersahabat dengan seseorang, jagalah orang itu sampai dia mencapai rencana Tuhan. Karena ingat, rencana Tuhan itu bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Sekalipun dia jatuh berkali-kali, Tuhan pasti mengangkat dia, karena rancangan Allah itu bukan celaka. Rancangan Allah itu damai sejahtera. Allah akan membela dengan cara-cara ajaib. Mari dalam support system yang baik untuk mendukung dan membantu dalam segala hal yang bisa engkau lakukan. Karena itu adalah lahir dari ketulusan hatimu. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Pagi hari ini kita kembali belajar tentang sahabat setia, termasuk diri kita juga belajar untuk jadi sahabat yang setia bagi sahabat kita, supaya juga siapa tahu sahabat kita juga mendengar dan akan melakukan hal yang sama, ya. Jadi kalau semuanya jadi setia tuh kayaknya nggak akan ada yang kemana-mana ya Bu ya. Betul. Jadi gini, kalau tulus, namanya tulus itu kita satu, kalau kita tulus, kita juga nggak minta orang buat apa sama kita, karena kita memang tulus. Betul. Gitu ya. Dan kalau kita tulus juga, kita akan lakukan apapun yang kita rasa itu baik adanya, ya, tanpa ada neko-neko. Jadi memang pagi ini mari memiliki hati yang tulus, bersahabat, ya. Hati yang tulus karena memang ada hati Yesus dalam hati saudara. Ada kasih Tuhan yang luar biasa sebagai fondasi dalam hidup saudara. Ada banyak teman kita, sahabat kita yang mungkin lagi terpuruk hari-hari ini. Mari berikan support system. Jangan tinggalkan dia, jangan mencelakai atau menusuk dari belakang. Jangan jadi orang yang pura-pura, karena kasih itu nggak pura-pura. Kasih itu adalah sebuah pemberian dari Tuhan yang tulus. Sampai kapanpun ingat,
Kasih itu ada dalam rencana Allah dalam hidup kita masing-masing. Kalau kita tetap tinggal di dalam Dia, maka kita akan berjalan dalam rencana Tuhan. Karena kasih itu mendorong kita sampai di rencana Tuhan yang sangat kita nggak paham sekalipun, kita akan tetap masuk dalam rencana Tuhan. Dan ingat, rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, tapi mau damai sejahtera. Amin. Kalau engkau memang pernah tersakiti oleh sahabat-sahabatmu, sebagai hamba Tuhan saya mengatakan, mari mengampuni mereka pagi ini. Ya, milikilah kasih yang tulus. Kalau engkau sudah tulus sama Dia, maka engkau bersyukur, engkau punya hati yang tulus. Ya, itu bersyukur kepada Tuhan, engkau punya hati yang tulus. Ya, nah kalau engkau juga merasa engkau pernah menyakiti orang lain, menyakiti sahabatmu, minta juga ampun sama Tuhan. Ya, jadi hari ini kita yang jadi korban atau kita yang mengkorbankan orang harus benar-benar selesai pagi hari ini dengan hati yang tulus. Bersahabatlah oleh karena kasih Bapa yang melimpah dalam dirimu, engkau berikan kepada orang lain. Haleluya. Haleluya, luar biasa ya. Ini Amin. yang akhir itu bikin kita tersenyum. Oh iya Bu, kok bener ya Bu? Iya, karena sampai hari ini banyak orang yang kecewa dan menyimpan kepahitan. Karena mungkin dia merasa dulu sahabat, Iya, ke ampun kok bisa? sekarang kok bisa gitu loh. Ya ampun, sakit banget aku pagi ini, kemauan udah lepasin karena Tuhan mengasihi kita. Amin, amin ya. Iya. Dan kalau kita punya, tadi saya katakan tadi, kita punya hati yang tulus, maka bersyukurlah. Hati itu ada pada kita, ya. Engkau mengasihi Dia tanpa pamrih, bukan karena apa-apa, malah engkau mempromosikan Dia, engkau mengangkat Dia, engkau dukung Dia, luar biasa. Bersyukur untuk hati itu. Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah, apalagi engkau sakit hati atau engkau ada dendam atau ada kepahitan. Oh, jangan, itu bukan benih-benih kerajaan surga, ya. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Luar biasa. Makin mantap ya untuk jadi sahabat-sahabat setia. Yes. Dan saatnya uang tulus tampil gitu ya. Betul. Sekarang itu yang dicari yang tulus Mm-mm. gitu. Dan memang kita kalau teman atau sahabat yang baik tidak akan hanya ada saat kita senang saja. Betul. Tapi lebih kepada ketika kita mengalami kesukaran. Betul. Luar biasa baik. Bu Sarlin, pokok doa sudah tercatat dan ini nanti akan didoakan. Sebelumnya mungkin ada closing yang bikin gong untuk pagi hari ini firman Tuhan yang Yes. makin menguatkan. Amin, amin. Pagi ini saya mengatakan sekali lagi, mari bersihkan hatimu, ya, tuluskan semuanya, dan biarlah engkau penuh dengan sukacita Allah, gitu ya. Jangan simpan dendam, jangan simpan amarah, jangan biarkan hati saudara ada dalam segala kekecewaan, ya. Lepaskan semua. Mari bersahabatlah dengan tulus kepada siapapun yang datang kepada engkau juga. Mari berikanlah support system. Ada 3 bagian penting, saya ulangi lagi. Karakteristik seorang sahabat yang baik yang Alkitab ajarkan adalah 1, ya, seorang yang setia, ya, tidak dilihat oleh waktu atau keadaan. Yang kedua, seorang yang punya kasih yang tak terbatas, itu kasih Tuhan yang Dia tunjukkan. Dan yang ketiga, selalu support system. Mari kita belajar dari hati kita, lakukan hal itu. Karena waktu engkau bisa lakukan hal itu, engkau adalah orang yang paling bahagia. Gak ada beban palsu, saudara. Karena semuanya mengalir dalam ketulusanmu kepada setiap orang. Dan ingat, semua orang dalam dunia ini, Tuhan punya rancangan kepada setiap orang adalah damai sejahtera. Membawakan damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Jadilah seorang pembawa damai, pembawa kabar baik, pembawa support system, dukungan yang full kepada seseorang. Dan kalau engkau pernah disakiti, ampuni yang menyakiti saudara, ya. Jangan tinggal dengan kepahitan, jangan tinggal dengan amarah. Kalau engkau pernah mempercayai seseorang, dia mengecewakan engkau pun, jangan tinggal dalam amarah. Lepaskan semua dan percaya pagi hari ini kita adalah orang-orang yang dimerdekakan dalam sukacita surgawi. Amin, amin, amin. Saya akan berdoa saudara, karena di depan saya di studio sudah ada juga pokok doa. Tapi pagi hari ini sekali lagi, mari jadilah seorang sahabat yang baik. Kemanapun engkau pergi, dengan siapapun engkau ada, tunjukkanlah bagaimana engkau dewasa dalam persahabatanmu. Tunjukkanlah bahwa engkau adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan, sehingga engkau menunjukkan kasih itu kepada setiap orang yang ada sekitarmu. Berikan damai, berikan sukacita, dan dalam kehidup juga dalam kemenangan sejati. Mari